Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Bagi yang sakit, mari sama-sama kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, badminton lovers, pada pekan ini perhatian kita akan tertuju ke kota Odense di Denmark untuk menyaksikan atau terus memperhatikan kejuaraan atau turnamen BWF World Tour Super 750 Denmark Open berkategori 750. Nah, kejuaraan yang berhadiah total 850.000 US dollar ini diikuti oleh pemain-pemain terbaik dunia, pemain-pemain 10 besar dunia hadir semua di sini, termasuk para pemain Indonesia. Sayang saja memang di pemain kita sudah ada dua wakil kita yang tumbang di turnamen ini. Satu di tunggal putra, Antoni Siduska Ginting yang pekan lalu juga langsung tumbang di babak pertama di Arctic Open kota Vantaa, Finlandia. Kali ini di Denmark Open dia juga sudah tumbang di babak pertama, kalah dari pemain Jepang Kenta Nishimoto. Nah, satu lagi wakil kita yang juga sudah tersingkir di babak pertama yaitu pasangan veteran Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Masih ada dua wakil kita di nomor tunggal yang memang kita mengirim dua pemain, yaitu Gregoria Mariska Tunjung dan juga Putri Kusuma Wardani. Gregoria pada pertandingan pertama babak kedua di hari Rabu, dia di babak pertama dia menumbangkan pemain dari Denmark, Line Hosmat Jeffert, dan di babak ketiga pada Kamis dia kembali akan berhadapan atau akan ditantang oleh pemain Denmark lainnya, Mia Bleford. Nah, bagaimana dengan Putri Kusuma Wardani? Putri luar biasa kemarin tampil pada hari Rabu di babak pertama mengalahkan unggulan keempat Aya Okori dari Jepang dengan 21-19, 21-18, dan peluang untuk lolos ke babak berikutnya, ke babak ketiga juga masih terbuka bagi Putri, karena di babak pertama dia tidak bertemu dengan pemain yang sudah memiliki nama, yang sudah memiliki kaliber internasional. Dia akan menghadapi pemain Cina Taipei Sung Suo Yun. Mudah-mudahan kita harapkan kembali Putri bisa melewati ganjalan dari pemain Cina Taipei ini, dan juga kita harapkan Gregoria juga bisa kembali mengalahkan Mia Bleford untuk melangkahkan kakinya ke babak perempat final atau babak ketiga. Sayangnya memang di perempat final dia sudah harus bertemu di antara pemenang pertandingan antara Hanju dengan Pusarlava Sindhu dari India. Nah, kalau dia bertemu lagi dengan Hanju, maka ini adalah ulangan partai semifinal di Vantaa di turnamen Arctic Open pekan lalu, di mana pada saat itu Gregoria harus mengakui keunggulan Hanju dan gagal ke partai final. Nah, itu dua pemain kita yang kita harapkan bisa terus melaju ke babak berikutnya, dan mudah-mudahan malah bisa sampai tampil ke babak final untuk kita prediksi di partai final tunggal putri ini adalah salah satunya An Seong dari Korea Selatan yang mulai turun lagi di turnamen besar. Di tunggal putra setelah Ginting gagal, kita masih punya Jonathan Christie yang pekan lalu juga tampil sebagai finalis di Arctic Open, dan mudah-mudahan kali ini Jojo atau Jonathan Christie kembali bisa mengukir prestasi atau paling tidak menyamai prestasi dia di pekan lalu sampai ke babak final. Mudah-mudahan saja Jojo kita harapkan bisa menembus pertandingan puncak. Juga kita di ganda putra masih punya dua pasangan. Setelah Ahsan Hendra tumbang, kita masih ada dua wakil yang kemarin juga memastikan lolos ke babak kedua, yaitu Leo Rolikarnando Bagas Maulana, juara Korea Open 2024 yang juga baru dipasangkan beberapa bulan yang lalu, masih bisa tembus setelah pekan lalu mereka tumbang di babak pertama. Kali ini di Denmark mereka lolos ke babak kedua. Namun memang
perjalanan mereka tidak mudah untuk lolos ke babak ketiga atau ke perempat final, karena di babak kedua lawan yang akan dihadapi adalah ganda tangguh dari Cina, Liang Weikeng Wang Chang. Bukan tidak mungkin, karena sebagai pasangan baru tentu saja permainan Leo dan Bagas tidak mudah ditebak oleh Liang Weikeng dan Wang Chang. Nah, selain itu kita juga masih punya Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Fajri mudah-mudahan bisa kembali menapaki prestasi-prestasi yang pernah mereka capai di beberapa waktu lalu, dan bisa paling tidak melebihi prestasi pada pekan lalu yang pada pekan lalu hanya sampai di babak perempat final. Mudah-mudahan kali ini di babak kedua mereka akan menghadapi ganda dari China Taipei. Mudah-mudahan bisa lolos dan bisa melaju ke perempat final. Di ganda campuran kita juga masih dua pasangan kita, dua ganda pelatnas utama kita, Vito Rehan Novalkus Haryanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Rino Pripardi Pita Hening Tias Mentari masih terus berlaga hingga mereka masih lolos hingga babak kedua. Bahkan pasangan Pita dan Rino sudah memastikan ke babak perempat final, ke babak ketiga, karena di pertandingan babak kedua ganda dari Kanada dipastikan mengundurkan diri karena mereka salah satunya mengalami cedera. Mudah-mudahan dari 4 nomor tersebut ada tersirat atau ada mudah-mudahan sekali ada wakil kita yang tampil hingga partai final. Dan jangan lupa kita doakan terus pemain-pemain kita, semoga doa yang kita panjatkan bisa membuat mereka tampil lebih bagus dan juga bisa mempersembahkan gelar juara di Denmark Open. Demikian Badminton Lovers, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam badminton.